Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita disampaikan kembali ke bulan Ramadan tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesabaran dan kesehatan selalu dalam menjalani ibadah shaum Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengisi Ramadan tahun ini kita akan coba mengisi dengan membedah kitab Riyadhus Shalihin, wabil khusus tentang kitab-kitab adabnya ya, yang mungkin sebagian kitab ini sering dibawakan di pondok-pondok pesantren, tapi bagi kita yang mungkin waktunya terbatas untuk mondok, insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk selalu semangat mempelajari kitab ini. Kemudian setelah kita belajar, kita juga amalkan. Baik, mari kita mulai dengan kitab ini. Sebagaimana kita sudah ketahui, kitab yang kita pakai adalah kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi, mana beliau sudah masyhur tentang kitab-kitab yang begitu banyak. Dan ini adalah salah satu di antara kitab yang sudah termasyhur kesahihannya, hadis-hadisnya. Mari sama-sama kita simak hadis demi hadisnya dan kita jalankan segala hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW selaku syariat dalam Islam sebagai petunjuk wahyu, bagian dari syariat Al-Quran ya. Tapi ini bentuknya hadis ya. Baik, kita langsung saja masuk ke kitab Adabut Ta'am, adab makan. Hadis yang ke 728 an Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Hadis ini dibawakan oleh Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, samillah, bacalah Allah. Maksudnya membaca basmalah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan engkau. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Bila Bapak Ibu menemukan hadis muttafaq alaih, itu artinya hadis ini disepakati oleh dua imam besar hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Baik. Kita masuk ke matannya. Seperti biasa, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mudah diingat, gampang dihafal, ringkas dan mudah diamalkan. Kita lihat, samillah, bila engkau hendak beramal apapun juga, maka sebutlah nama Allah. Maka menyebut nama Allah ini adalah bagian dari aktivitas keseharian kaum muslimin. Setiap kegiatan apapun juga, maka hendaklah menyebut nama Allah, menyertakan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Makan, tidur, masuk rumah, dan sebagainya. Allah yang maha mengetahui tentang efek-efek yang terjadi ketika kita mengucapkan basmalah ini ya. Dan memang sudah dibuktikan
oleh baginda Rasulullah SAW perbedaan antara makanan yang dibacakan basmalah dan makanan yang tidak dibaca basmalah. Insya Allah nanti ke depan kita akan ketemu hadisnya. Bagaimana setan tidak mampu memakan makanan yang dibaca basmalah. Ya. Jadi ketika kita mau makan, lupa membaca basmalah, maka setan pun ikut makan. Tapi tatkala dibaca basmalah, setan pun tidak jadi memakan. Baik. Dari hadis ini kita ambil 3 hal yang simpel. Yang pertama adalah membaca basmalah setiap aktivitas. Kedua, gunakan tangan kanan ketika kita mau makan, apapun juga makanannya. Maka kita hati-hati, ya, jangan sampai lupa. Sesungguhnya di hadis yang lain, setan itu makan dengan tangan kiri, hendaklah kalian menyelisihinya. Maka syarat Islam ini, sunnah yang Rasul kita ajarkan adalah memakan dengan makan pakai tangan kanan. Apapun juga, angkat gelas pakai tangan kanan, botol minuman tangan kanan, makan pakai tangan kanan, pegang sendok tangan kanan. Kalaupun kita pakai makan stick, tolong yang masuk ke mulut kita adalah tangan kanan, jangan kebalik. Jangan mentang-mentang di tangan kanan ada pisau, ya, garpu tangan kiri, ya, itu cara orang yang bukan Islam. Maka kita balik. Kita ikutin sunnah Rasulullah SAW, gunakan tangan kanan sebagai setiap aktivitas makan kita. Pun ketika kita sedang makan gorengan misalnya, jangan lupa, jangan mentang-mentang di kanan gorengan, di kiri ada cabai ikut masuk. Ingat, itu tangan kiri dan dilarang memasukkan makanan ke mulut kita pakai tangan kiri. Ataupun kerupuk sama lontong misalnya, atau gorengan, tetap harus tangan kanan. Ingat hadis ini, gunakan tangan kanan kalau kita mau mengambil makanan. Wakul mimma yalik, dan yang ketiga adalah makanlah apa yang dekat dengan kalian. Ini biasanya kalau kita jamuan bersama, sedang makan bareng, jangan ngambil yang jauh-jauh. Ini adab ya, Bapak Ibu semuanya, ini adab. Maka bagian dari ajaran agama kita adalah adab kita kalau makan hendaklah mengambil yang dekat. Ya mungkin jatahnya memang cuma sambal dan sayur misalnya, ya tidak masalah, tapi insya Allah nanti ada yang lain, teman seiring pun juga paham dengan kebutuhan temannya, maka dia akan mengambilkan. Itulah teman yang baik, ya. Tapi tetap ya, yang jauh menjadi dekat kan. Wakul mimma yalik, itu ambil yang dekat. Andai kata daging itu jauh, Allah dekatkan dengan kehendak Allah nanti melalui teman kita. Yang pasti adab kita adalah cari yang dekat dahulu. Mengambil makanan yang jauh, apalagi sampai tangannya nyelodor ke depan, itu satu hal yang kurang beradab dalam makan. Baik ya. Sampai sini dapat dipahami ya. Hadis yang ke-728 dari Rasulullah ini tentang makan menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah menyebut nama Allah setiap mau makan. Yang kedua, gunakan tangan kanan kita untuk makan. Dan yang ketiga, mengambil makanan yang terdekat dengan kita. Insya Allah semoga ini dapat memotivasi kita untuk terus mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita dan dapat kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.